Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Channel seperti biasa berbagi info terkait Pi Network. Oke, untuk informasi kali ini terkait KYC Pi Network, dan ini diinformasikan langsung dari media berita Pi Network ya, Pi News. Yang mana Pi News ini sudah terdaftar di Hackathon Jaringan Pi. Oke, dalam pembahasan kali ini seperti yang disampaikan oleh Pi News, baru saja @Core Team memperbarui situs web Pi Block terbaru. Apa itu Pi Network KYC? Informasi lebih lanjut tentang Pi KYC ada di dalam, mari kita baca bersama gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menerima undangan KYC harap diperhatikan ya, ataupun yang KYC-nya masih terpending harap diperhatikan untuk informasi resmi langsung dari core team ini ya. Kebetulan saya sudah masuk ya sebelumnya, dan langsung saja di sini saya bacakan semuanya. Ini resmi ya dari pihak core team. Apa itu Pi Network KYC? Catatan, konten ini diumumkan di layar beranda aplikasi Pi pada Desember 2021 dan sekarang diubah menjadi blog dengan pelengkap pengumuman KYC terbaru. Nah ya, ini berdasarkan pengumuman di layar beranda aplikasi Pi Network teman-teman semua. Pi Network KYC atau kenali pelanggan Anda adalah prosedur untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas perintis untuk mematuhi peraturan dan untuk memastikan bahwa perintis dalam ekosistem Pi global adalah individu nyata. Visi jaringan Pi adalah untuk membangun mata uang dan ekosistem digital yang inklusif dan paling banyak didistribusikan. Untuk semua pioner, mekanisme penambangan jaringan Pi berbasis jaringan sosial dan bergantung pada kontribusi pioner sejati. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat satu akun per orang. Nah ya, jadi nggak bisa cloning akun ya. Jadi satu akun, satu orang. Kita lanjutkan. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk memastikan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli. Mencegah individu untuk dapat menimbun Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil. Jadi biasanya yang suka-suka cloning aplikasi itu kan pengen mendapatkan jumlah yang besar gitu ya. Tapi untuk di Pi Network nggak bisa. Karena kalau kita mengcloning aplikasi, yang diterima itu hanya KYC dengan satu KTP ya. Jadi kalau kita mengcloning aplikasi percuma saja ya aplikasi lainnya, karena hanya satu aplikasi saja ya yang sesuai dengan identitas kita yang bisa terverifikasi gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih yang sudah mengcloning aplikasi Pi Network, segera hapus aplikasi yang kalian cloning ya. Dan sisakan satu aplikasi, satu akun saja yang benar-benar itu kalian fokuskan untuk menghasilkan lah ya tentunya. Jadi jangan sampai kalian mengcloning aplikasi. Kita lanjutkan. KYC dengan demikian membantu memastikan kemanusiaan yang sebenarnya dari jaringan. Bagaimana cara kerja solusi KYC? Solusi KYC Pi Network sedang dibangun melalui PAPP Engine kami sebagai aplikasi ekosistem. Perlu diingat bahwa solusi ini berupaya mengatasi akurasi dan privasi sambil mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC. Cakupan luas dari beragam populasi dan aksesibilitas gitu ya. Solusi KYC kami menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk memproses
menganalisis dan mengaburkan informasi pioner. Validator manusia KYC kemudian mungkin harus memeriksa bagian tertentu dari informasi yang dikaburkan dan dokumen yang diserahkan. Pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatisasi mesin ada 3. 1. Skalabilitas kejutaan pioner KYC. Yang kedua, mengurangi paparan data ke validator manusia untuk melindungi privasi pioner dengan lebih baik. Dan yang ketiga, menangkap jumlah maksimum aplikasi penipuan. Jadi inilah gunanya ya KYC dan gunanya validator. Ya, untuk validator akan dijelaskan semua di sini ya. Jadi kita lanjutkan saja dulu. Khususnya untuk melindungi privasi masing-masing perintis data pribadi kecuali data yang gagal dibaca oleh mesin akan disunting dengan benar. Human validator sebelumnya akan menjadi pelopor KYC yang memilih untuk bekerja sebagai code worker di aplikasi KYC untuk memverifikasi dokumen ID yang telah disunting dan gambar selfie untuk membantu memastikan bahwa informasi tersebut benar. Validator manusia dipilih secara acak dari kumpulan pekerja kerumunan dari negara yang sama dari dokumen ID yang disediakan. Nah, jadi untuk validator itu biasanya pioner yang sudah lulus KYC itu akan mudah mendapatkan validasi gitu ya, mendapatkan data-data untuk divalidasi. Ingat, ini perlu digarisbawahi ya. Yang saya maksudkan yaitu kepada pioner yang baru-baru saja lulus KYC biasanya mudah. Tetapi kalau sudah lama lulus KYC dan sebelumnya sudah memvalidasi beberapa data pioner dan sekarang pengen mencoba menjadi validator biasanya susah ya. Jadi manfaatkanlah sebaik-baik mungkin untuk teman-teman yang baru lulus KYC untuk segera menjadi validator ya, karena ini wajib. Silahkan disimak ya. Ini wajib ya. Ini langsung disampaikan langsung oleh pihak core team. Di sini ada nanti. Sebelum memverifikasi perintis asli, mereka harus terlebih dahulu menyetujui perjanjian layanan validator aplikasi dan kemudian validator aplikasi dan kemudian mengikuti tutorial untuk melatih keterampilan verifikasi mereka. Karena pekerjaan validator ini terus-menerus divalidasi silang untuk mencegah aktor jahat memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan mereka dikeluarkan dari kumpulan tenaga kerja. Mengingat tim inti telah menskalakan bagian otomatisasi mesin sesuai kebutuhan, kemajuan KYC jaringan sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap komunitas lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dari solusi KYC. Semakin banyak perintis yang mendapatkan KYC, semakin banyak validator manusia tersedia untuk memvalidasi orang lain. Dengan cara ini, solusi KYC dapat mendukung jenis ID, negara dan wilayah terluas di dunia, membuat PAI dapat diakses semaksimal mungkin. Apa yang membuat PAI KYC Solution unik? Sebagian besar proyek lain mengalihdayakan KYC ke penyedia KYC pihak ketiga karena proses untuk memverifikasi banyak orang dari hampir semua negara merupakan masalah yang sangat sulit. Namun setiap penyedia KYC pihak ketiga membebankan biaya untuk setiap cek KYC untuk memungkinkan perintis kesempatan untuk berpartisipasi dalam PAI mainnet terlepas dari hambatan keuangan. Jaringan PAI telah merancang dan membangun aplikasi KYC sendiri untuk memberikan pemeriksaan KYC yang bebas biaya untuk semua perintis. Nah, bebas biaya ya untuk semua perintis, harusnya bersyukur, jangan malah diledekin. KYC milik pihak core team lambat. Nah, kan
ini proyek masih dalam tahapan gitu ya. Beda sama proyek-proyek lainnya gitu ya. Mereka itu mengandalkan pihak ketiga ya. Sedangkan core team itu mereka membuat sistem KYC-nya sendiri, tidak mengandalkan dari jasa pihak ketiga ya. Itulah mengapa KYC dari pihak core team ini belum benar-benar sempurna. Tentu pihak core team pun tetap terus memperbaiki terkait sistem KYC ini agar ke depan dan ke depannya akan semakin mempermudah untuk teman-teman pioner yang belum menerima KYC ataupun yang KYC-nya masih terpending gitu ya. Kita lanjutkan. Dan biaya masing-masing 1 PAI untuk kompensasi validator manusia untuk pekerjaan mereka. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memperjuangkan inklusivitas. Selain itu, mengingat jutaan pioner di lebih dari 230 negara dan wilayah, serta skala pemeriksaan KYC yang diperlukan, tidak mungkin untuk mengalihdayakan proses tersebut ke pihak ketiga manapun. Karena tidak ada solusi KYC lain di pasar yang menyediakan layanan KYC di hampir semua negara dan wilayah di dunia tersebar luas seperti pioner. Oleh karena itu, kami menginovasi solusi asli ini yang dapat menskalakan proses KYC dalam volume dan keragaman identitas dengan memanfaatkan otomatisasi mesin dan kekuatan kerumunan komunitas global. Terdistribusi PAI, kekuatan utama jaringan PAI. Terakhir, PAI KYC juga membantu menciptakan utilitas sebenarnya dari PAI itu sendiri dalam ekosistem PAI. Ini adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem PAI bekerja, komunitas asli dan terdesentralisasi di mana tenaga kerja dipertukarkan dan utilitas nyata dibuat untuk cryptocurrency PAI tanpa melibatkan fiat. Nah, jadi pembayaran untuk KYC hanya menggunakan PAI coin saja. Kita tidak perlu membayar menggunakan rupiah ya, uang fiat lah ya. Kita dikasih KYC gratis di sini. Nah, harusnya bersyukur kalian ya. Kita lanjutkan langkah KYC selanjutnya. Sebagian besar jaringan diaktifkan untuk mengajukan KYC pada Juni 2022. Baru-baru ini PAI membuka aplikasi KYC untuk semua. Hal ini sebagian dicapai dengan program KYC tentatif yang memungkinkan akun yang baru mengaktifkan KYC untuk dapat mendaftar ke KYC dan menjalani pemeriksaan verifikasi tambahan bila diperlukan. Hanya setelah mereka menyerahkan dokumen yang diperlukan, lulus tinjauan oleh validator dan lulus pemeriksaan tambahan, barulah mereka mencapai status lulus. Pemeriksaan tambahan tersebut akan menggabungkan informasi yang baru dikirimkan untuk memverifikasi identitas mereka lebih lanjut. Program tentatif KYC memberi akun dengan properti yang lebih kompleks, kesempatan untuk melanjutkan KYC dan memberikan bukti identitas mereka. Sebagai manusia nyata sambil berhati-hati dalam memberikan status lulus, ya, jadi sebagai validator itu penting ya, menjadi validator kita akan bisa membantu core team untuk bisa memvalidasi tiap-tiap data, apakah data-data pioner itu benar atau data-data pioner itu palsu. Bantuan ini sangat penting sekali karena dengan kita menjadi validator, dengan membantu pihak core team, kita akan maksudnya ini akan mempercepat kita semua ke open minded gitu ya. Kita lanjutkan. Alasan peluncuran kelayakan untuk KYC
Dan program KYC tentatif selektif adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan hati-hati memungkinkan sebanyak mungkin perintis manusia untuk melewati KYC sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot. Ini tidak hanya penting untuk jaringan, tetapi juga adil untuk semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Baca pertanyaan yang sering diajukan KYC untuk informasi lebih lanjut gitu ya. Desain Pi KYC adalah solusi KYC terdesentralisasi dan terukur yang revolusioner dengan tetap menjaga privasi, akurasi, skalabilitas, cakupan luas populasi yang beragam, dan aksesibilitas ya. Ini telah membantu memverifikasi jutaan perintis dan memungkinkan mereka bermigrasi ke blockchain Pi Mainnet dan berpartisipasi dalam ekosistem Mainnet. Ketika solusi KYC Pi berhasil memverifikasi identitas, mayoritas atau semua dari jutaan pioner, KYC Pi bersama dengan upaya desentralisasi komunitas akan memungkinkan jaringan Pi menjadi jejaring sosial KYC terbesar dan berkemampuan kripto. Mendapatkan dunia siap untuk pengembangan dan penerapan layanan inovatif masa depan yang mudah, yang melibatkan keuangan, ekonomi, dan kepemilikan sehingga semakin memajukan menuju era Web3 atau Web3. Pastikan untuk mengisi aplikasi KYC Anda sekarang dan berpartisipasilah dalam usaha bersejarah ini dengan menjadi seorang validator ya. Jadi ini resmi dari layar beranda aplikasi Pi ya, informasi yang saya bacakan barusan. Jadi di bagian akhir ini sudah jelas pihak core team menganjurkan untuk semua pioner untuk menjadi validator ya. Jadi bagi pioner yang sudah lulus KYC, segeralah untuk menjadi validator. Dan untuk pioner yang belum menerima undangan KYC, mintalah kepada pengundang Anda sebelumnya untuk mengundang Anda untuk segera bisa mengakses KYC. Ya, kalaupun sudah diundang, tetapi Anda belum juga KYC, ya saya sarankan pada siang hari ya, biasanya pagi atau sore ya, cek menu KYC yang ada di aplikasi Pi Browser. Ya, Anda tidak perlu menunggu di aplikasi Pi Network-nya, namun Anda harus rutin cek di pagi hari ataupun sore di aplikasi Pi Browser-nya, masuk ke menu KYC-nya. Biasanya dengan cara itu akan mempercepat Anda untuk bisa mengakses KYC dan segera melakukan KYC, kurang lebih begitu. Ini berdasarkan dari teman-teman pioner lainnya yang sudah berpengalaman ya. Dan dengan cara yang saya sampaikan ini tadi, mereka berhasil melakukan KYC dan alhamdulillah lulus juga gitu ya. Jadi semoga informasi saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah mampir ya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.